peluang X kurang dari sama dengan 5. Bilangan cacah yang kurang dari atau sama dengan 5, 5-nya ikut di sini karena ada sama dengan ya. Maka dimasukkan adalah peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2, ditambah peluang X sama dengan 3, sampai 5. X4 tambah peluang X sama dengan 5. Itu kalau variabel random discrete ya, atau distribusi binomial. Ya apabila discrete itu kalau digambarkan, bangsat kali. putus-putus nak, kayak di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kan lompat-lompat ya. Itu artinya discrete, ya terputus-putus. Berbeda dengan yang kita bicarakan sekarang. Sebelum masuk ke distribusi normal, kita perkenalkan dulu distribusi peluang variabel random. Lawan dari discrete adalah kontinu temannya pasangannya. Kalau discrete itu adalah itu ciri-cirinya. Melibatkan bilangan cacah, data yang lompat-lompat begini. Kalau kontinu itu salah satu penerapannya nanti adalah distribusi normal itu ya. Nilai-nilainya berupa bilangan real. Kalau di sini cacah, di sini real, itu bedanya. Karena bilangan real, tolong diingat lagi bilangan real itu apa nak? Masih ingat? Bilangan real adalah semua bilangan yang bisa dihitung dengan kalkulator. Di antara 0 dan 1 itu berapa buah bilangan, ada berapa buah bilangan real? Banyak. Tak terhingga ya. 0,1 misalnya 0,001, 0,001 gitu, 0,2, 0,002 gitu kan sangat banyak. Istilahnya tak hingga bilangan real di antara 0 dan 1 aja. Belum lagi yang lebih besar yang kuahnya diambil. Yang jelas tak hingga banyaknya. Karena berupa bilangan real yang terlibat, maka penulisannya biasanya dalam bentuk interval. Dalam bentuk interval, contoh, peluang X lebih kecil 5, ini sama-sama lebih kecil X sama dengan 5, Pak Amil ya. Kalau yang satunya melibatkan bilangan cacah, kalau di sini adalah bilangan real. Ini adalah bilangan real di kiri 5, lebih kecil kan di kiri berarti kan. Karena 5-nya ikut dalam garis bilangan, kalau digambar, hitam dia ini kan. Kalau tidak ikut berarti bolong ya. Bolong di sini. Ke kiri karena lebih kecil ya. Maka dihitamkanlah ke kiri. Ya, seperti ini. Ditebalkan ini maksudnya apa? Inilah melambangkan bilangan real yang begitu saking banyaknya bilangan real itu dihitamkan gambarnya. Mepet-mepet dimampatkan sehingga berupa garis akhirnya. Contoh lain, peluang X di antara 0 dan 3. 0-nya tidak ikut, 3-nya ikut. Kalau garis bilangannya dibuat, tidak ada sama dengan bolong ya. Karena sama dengan hitam. X ini di antara 0 dan 3, maka ditebalkan di antara 0. Yang ditebalkan itu seperti pita, nak. Seperti pita karena nilainya nyambung ini. Di antara 0 dan 3 kan banyak sekali bilangan itu yang nyambung begitu. Tidak ada selanya maksudnya. Maka itulah menandakan apa? Variabel random kontinu. Sampai di sini bisa dibedakan antara ini discrete dan kontinu, nak? Om Swastiastu, Pak. Maaf Pak, yang Bapak tulis nggak kelihatan dari Zoom-nya kita. Tidak kelihatan semua ya? Yang Bapak tulis. Yang sedang Bapak tulis.
Pak masih bacakan materi yang tadi nih, nak? Pak jelaskan materi yang tadi. Nggak dilihat kayaknya ini ya? Nggak. Tadi kurang ke bawah, Pak. Atau bawah? Ini terbaca nak? Ini terbaca nak? Sudah, Pak. Ini contoh kontinu ya nak? Seperti pita begitu. Ini seperti pita menyimpulkan sekian banyaknya bilangan yang dimampakkan ditulis dalam garis bilangan. Ya. Itu tanda-tanda kontinu pada variabel kontinu. Contohnya nanti distribusi normal. Ya. Kita teruskan fungsi peluang variabel random fx kontinu dalam interval a kecil x kecil b. Dan nanti geser ke kiri nanti. Nanti geser ke mana? Ini saya ulangi, fungsi peluang variabel random fx kontinu dalam interval a sampai b. Secara sederhana, fungsi peluang kan sama dengan peluang, nak. Fungsi peluang ini kan sama dengan peluang. Sering ditulis apa? Sama dengan yang dulu. Itu sudah satu. Yang kecil, ya. Secara sederhana, peluang itu akan sama dengan apa? Luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi oleh xa ujung interval kiri ya, sama xb ujung interval kanan. Sehingga kalau digambarkan secara sederhana, ini dia. Lengkungan ini adalah kurva fx-nya. XA itu adalah garis tegak di A, XB itu adalah garis tegak di B. Sedangkan ini 0 kan, ini sembunyi namanya X sama dengan 0 kan itu. Jadi diingat peluang itu sama dengan luas daerah di bawah kurva ini. Yang dibatasi oleh XA, XB. Fungsi peluang variabel kontinu fx sama dengan fungsi, nah fungsi peluang ini dalam variabel kontinu ini dia punya istilah sendiri. Nama lainnya adalah fungsi kepadatan peluang. Nama lainnya adalah fungsi kepadatan peluang. Di mana fungsi kepadatan peluang itu memiliki sifat-sifat ya. Fx karena ini peluang ya, peluang sifat yang pertama, peluang itu bergerak dari 0 sama 1 nilainya. Peluang nilainya bergerak dari 0 sampai 1.
1 untuk setiap X. Luas kurva di bawah Fx totalnya sama dengan 1, jadi luas ini akan sama dengan 1. Nah, interpretasinya di peluang adalah jumlah peluang totalnya berapa? 1. Peluang variabel random X pada interval A sampai B akan sama dengan tadi itu ya. Peluang variabel random X dalam interval A sampai B akan sama dengan luas daerah di bawah kurva dibatasi oleh XA sama XB. Terkait dengan luas daerah, akibatnya apa? Kalau ada pertanyaan peluang X lebih kecil sama dengan A, sama dengan sini ya, akan sama artinya dengan apa? Peluang X kurang dari A, jadi tidak ada sama dengan tanpa sama dengan, ini sama peluangnya. Nah. Demikian juga ini ya, peluang X lebih besar sama dengan B, sama dengan peluang X lebih besar B. Ada sama dengan atau tidak, ini sama nanti. Kenapa bisa sama? Pak jelaskan ya. Misalkan Pak punya interval dari 2, X adalah dari 2 hingga 4. 2-nya tidak ikut, 4-nya ikut. X sama dengan 2, gimana garisnya? Garis tegak di X sama dengan 2. Karena tidak ada sama dengan, kan putus-putus ini kan, putus-putus. Kalau sama dengan 4, ada sama dengan, berarti ikut 4-nya kan garisnya tebal. SMP itu dulu ceritanya kan. Di antara X2 dan X4, mana daerahnya yang diakhir di tengahnya ini? Nah, bandingkan dengan ini sekarang. Ini garis putus-putus, ini garis tebal ya. Luas daerahnya akan sama dengan nanti begini nak. X2 di 2 ya. Daerahnya mana ini? Luas daerah di sini sama dengan luas daerah di sini. Luas daerah ini sama dengan di sini, masuk akal ya. Karena luas daerah itu tidak dipengaruhi oleh garisnya ikut atau tidak. Karena garisnya putus-putus terpaut sama-sama abstrak pengertian itu, garis itu tidak punya luas. Sehingga baik tebal maupun putus-putus sama saja. Ini dan ini sama. Dan ini luasnya ya, ini dan ini sama. Sehingga masuk akal lah ini. Ada sama dengan atau tidak, artinya sama dengan. Karena sama dengan artinya tidak ada sama dengan sama gitu. Secara luas itu kan sama. Sehingga ini ya, peluang A kecil X kecil B, ini tidak ikut A-nya, tidak ikut B-nya, garisnya dua-duanya putus-putus ini, sehingga gambarnya begini nak. Ini garis XA, ini garis X B, garisnya dua-duanya putus. Peluangnya mana? Di bawah kurva katanya. Jadi ini yang serius ini, yang di atas ini.
Nah, luas ini akan sama dengan kalau interval diisi sama dengan dan sama dengan. Jadi A-nya ikut, B-nya ikut. Di antaranya mana luas daerahnya yang saya hasil ini? Sama di atas sama di bawah, luasnya sama. Sehingga ini dan ini sama. Itu yang dimaksudkan di kota ini ya. Itu pertanyaan, jawab di pertanyaan. Kalau ada yang nanya, kenapa ada sama dengan atau tidak, luasnya sama gitu ya. Karena luas itu tidak dipengaruhi oleh ikut tidaknya garis. Bisa dipaham sampai sini, Nek? Pak. Tes. Kalau sudah, kita teruskan fungsi distribusi kumulatif. Nah, lagi muncul perkataan kumulatif ya. Ini pernah dipelajari dulu waktu di semester 1 di distribusi binomial. Juga ada fungsi peluang, juga ada fungsi kumulatif. Kalau di sini fungsi peluangnya ini sama dengan fungsi kepadatan sama dengan luas daerah itu. Kalau fungsi kumulatifnya apa? Nah, kita jelaskan ya. Misalkan X variabel random kontinu, Fx adalah Fx kecil ini adalah peluang ya. P simbolnya peluang. Terdefinisi pada A lebih kecil X lebih kecil B. Maka fungsi kumulatifnya didefinisikan oleh ini ya. Sebagaimana yang sudah kita pernah pelajari dulu, kalau fungsi peluang itu simbolnya F kecil, kalau fungsi kumulatif itu simbolnya F besar. Jadi F besar berarti fungsi peluang kumulatif. F besar X akan sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X. Jadi terbesar X di sini adalah integral. Nah, muncul lagi integralnya. Kaitannya dengan peluang di sini. Adik-adik masih ingat integral ya? Ini kan dipelajari di kelas 2 ya, walaupun di kelas 2 itu belajar sedikit integral itu kalian. Tapi masih ingat lah dikit-dikit aja Kanggu. Integral A sampai ini kan Pak bilang tadi maksimal X, jadi maksimal itu dipakai batas atas, ini batas bawah. Batas bawahnya diambil dari interval ini nak, continue pada X A sampai B, ini A-nya batas bawah, B batas atas. Tapi karena di sini X dibatasi atasnya X gitu. A sampai X, F kecil X, X. F kecil ini adalah fungsi peluang, F besar ini adalah fungsi peluang kumulatif. Yang perlu Anda ingat adalah kalau fungsi peluangnya Anda integralkan, akan dapat fungsi kumulatifnya. Bahasa lain dari ini apa nak? Kotak ini bahasa lainnya apa? Kalau fungsi peluangnya Anda turunkan di diferensial ya, akan didapatkan fungsi, kalau fungsi kumulatifnya Anda turunkan, akan didapatkan fungsi peluangnya. F besar kalau diturunkan dapatnya F kecil nak. Kalau kumulatif diturunkan dapatnya apa? Fungsi peluang. Sifat-sifat fungsi kumulatif dalam interval A sampai B. Intervalnya A sampai B. Karena kumulatif ini artinya hasil jumlahan maksimal X gitu di sini kan. Maka karena batasnya A dan B,
akan sama dengan FA-nya 0 itu nak. FA-nya 0, jadi luas di kirinya A, karena di kiri kan tidak dihitung itu kan. Karena yang dihitung adalah dari A sampai B saja. Yang di kirinya A tidak termasuk dihitung ya, jadi luasnya 0. FB sama dengan 1 nanti. FB sama dengan 1 itu terkait dengan jumlah peluang seluruhnya 1. Untuk A kurang dari X sama dengan X1, kurang dari X2, kurang dari B, akan berlaku begini. F besar X1 kurang dari sama dengan F besar X2. Peluang X1 lebih kecil X, lebih kecil X2 adalah maksimal X2, maksimal X1. Maksimal ini akan sama dengan ini kan. Maksimal X2 bahasa lainnya adalah kumulatif X2 dikurangi X1. Ini kan sama seperti halnya di binomial juga demikian, Teman-teman ya. Berikutnya nilai Fx kumulatif dari nilai peluang kumulatif. Karena nilai peluang itu di mana-mana pasti bergerak dari 0 sampai 1 ya. Jadi peluang kumulatif bergerak nilai 0 sampai 1 untuk semua X. Nah, kemudian ini yang diulas lagi ya. D ini kan diferensial artinya. Diferensial itu turunan. Diferensial dari F. Turunan dari fungsi kumulatif adalah fungsi peluang. Dibaca itu ini. DDX adalah turunan. Turunan dari fungsi peluang. Turunan dari peluang kumulatif adalah fungsi peluangnya. Itu bahasa lain yang Pak Balik tadi. Integral dari fungsi peluang sama dengan fungsi kumulatifnya kan itu. Karena integral dan turun kan bolak-balik itu ya. Nah, sampai di sini pembahasannya. Yang dipaparkan tadi itu adalah tentang variabel random diskrit dan sifat-sifatnya. Tafsiran geometrisnya, peluangnya apa, luas daerah, dan seterusnya. Nanti dalam variabel random continue, yang termasuk di dalamnya adalah distribusi normal. Nanti hal-hal yang berlaku pada distribusi normal, pada variabel random continue juga berlaku di variabel random discrete. Sekali lagi ya, hal-hal yang berlaku pada variabel random continue akan berlaku juga di variabel random pada distribusi normal. Hal-hal yang berlaku di skop yang lebih luas juga akan berlaku di yang lebih kecil, otomatis itu. Sama dengan begini nak. Aturan yang berlaku di Kelurahan Sumerto otomatis akan berlaku di setiap banjar yang ada di wilayah Sumerto gitu. Kalau ada yang skop yang lebih kecil di dalamnya lagi juga akan berlaku di hal yang lebih besar itu. Yang lebih besar itu juga berlaku di hal yang lebih kecil, tapi tidak sebaliknya.
Sampai di sini kita pelajari variabel random continue. Nanti kita akan masuk ke skop yang lebih kecil, yaitu variabel random berdistribusi normal. Setelah normal, kita lebih mengusus lagi nanti yang lebih kecil lagi, distribusi normal standar gitu. Ya, kita masuk ke distribusi fungsi peluang ya. Fungsi distribusi peluang variabel random berdistribusi normal. Variabel random X berdistribusi normal dilambangkan dengan X. X ini variabel random berdistribusi normal. X berdistribusi normal dengan rata-rata mu simpanan baku tau. Jadi dalam kotak ini Anda baca ya, variabel random X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpanan baku tau, itu dibaca ini. Nah, simbol ini identik dengan yang pernah kita belajar dulu waktu belajar distribusi binomial. Kalau ini pernah dibaca dulu juga, dipelajari dulu ya. Kalau ini dibaca begini, kalau ini dibaca gimana nak? Kotak bawah itu dibaca apa? X berdistribusi normal dengan banyak percobaan N kali, dengan peluang P suksesnya, di mana P berarti peluang sukses untuk satu kali percobaan. Biasanya ada Q juga ya, ada Q peluang gagalnya. Jadi simbol ini tentang distribusi normal, kalau ini tentang distribusi binomial. Ini terkait dengan pembacaan tabel nanti nak, karena tabel itu ditulis singkat-singkat, penulisannya begini pakai simbol-simbol ya. Dalam setiap distribusi itu ada peluang, ada peluang kumulatif. Nah, dulu juga itu ya, binomial, fungsinya, fungsi peluang gimana, peluang kumulatifnya juga gimana, itu kan. Distribusi peluang variabel random X berdistribusi normal dengan rata-rata mu bahan baku tau. Fungsi peluangnya namanya F kecil ya. Fungsi peluang itu sama dengan peluang. F kecil, Fx sama dengan peluang X sama dengan X, itu maksudnya. Ini didefinisikan oleh Fx itu kan sering ditulis Y, nah. Fx nama lainnya Y gitu ya. Sepertau akar 2pi kali E pangkat tengah X min mu per tau di kuadrat. Ini ada simbol-simbol aneh kayak di sini nak. Saya jelaskan, Fx itu memang sama dengan Y kan, sudah dari SMP itu gambar garis, gambar parabola kan, Fx itu sama dengan Y kan. Ada simbol pi di sini, udah ada asing lagi ya. Pi adalah 22/7 atau 3,14, jadi berupa bilangan. Sedangkan ini mu rata-rata. Ini tahu simpanan baku. Sehingga ada E satu lagi ya. E ini namanya E itu juga berupa bilangan itu.
namanya logaritma natural. Kalau pi besarnya 3,14, kalau E bilang juga itu besarnya 2,71 dan seterusnya, itu 2,71 dan seterusnya, di belakangnya ada ekornya lagi banyak, karena merupakan bilangan irasional, bilangan yang tidak berpola. Ya. Sehingga kalau dihitung dengan komputer nanti ini bisa, setiap Anda masukkan X di sini, maka Anda akan dapatkan nilai Y. Masukkan X dapat nilai Y. Masukkan X dapat nilai Y. Yang kalau digambarkan nanti kurvanya begini bentuknya, nak. Nah, bentuk kurvanya begitu. Namanya kurva normal. Pasangan X dan Y yang ditulis, yang dipindahkan ke sini, akan menyerupai gini bentuknya nanti berupa lonceng, nak. Namanya kurva normal. Nah, luas sebuah kurva normal otomatis 1. Kenapa demikian? Di kontinu kan itu tadi kan. Peluang jumlahnya 1. Peluang itu akan sama dengan apa? Luas daerah di bawah kurva, kan itu. Kalau ini diambil batas dari min taingga sampai taingga, batas kirinya min taingga, batas kanannya apa? Taingga. Itu akan menghasilkan 1. 1 itu apa? Jumlah peluang seluruhnya. Kita lihat gambar kurva normal. Kurva normal akan simetris bentuknya terhadap apa? X sama dengan rata-rata. Tengah-tengah ini adalah X sama dengan rata-rata. Kalau total luasnya 1, dari tengah, dari rata-rata ke kiri luasnya berapa? Ini luasnya setengah. Ini juga luasnya setengah. Terkait baca gambar nanti, itu baca grafik ya. Karena ini fungsi efeknya, maka kalau diambil batas integral di sini, kiri di sini kanan, dari kiri kanan efeknya apa, tinggal masukkan. Itu luas seluruhnya dapat ini ya. Berapa? 1. Karena efeknya Anda tinggal masukkan, kalau masukkan ke sini jadi ya kan. Efeknya apa? Super K2Pi nah X min rata per tau di kuadratin. Itu kan sama dengan 1. Apabila daerah itu dibagi 2, dari min taingga sampai rata-rata, dari min taingga sampai rata-rata, efeknya sama, itu akan didapatkan luas setengah dari yang 1 ya. Setengah dari 1 berapa, nak? Setengah ya. Yang kedua, kalau diambil dari batas tengahnya itu ke kanan, akan didapatkan luas setengah juga. Itu kalau batasnya dari min taingga sampai taingga. Gimana kalau batasnya diciutkan A sampai B misalnya? Maka peluang variabel random berdistribusi normal dengan rata-rata mu pada tau pada interval ini. A lebih kecil sama dengan B, dari A sampai B. F kecil itu peluangnya. Peluang X dari A sampai B, terus sisi lain ini ada sama dengan rendah, sama aja. Maksudnya peluang A sampai B.
Itu berarti integral A sampai B fx. Fx-nya apa? Ini fungsi yang ramai itu, yang seram itu ya. AB, fx-nya apa? Tinggal diambil ya. Seper tau K2B E X min B per tau di kuadrat. Karena integral ini dx ya. Karena sifat integral, bilangan yang dikalikan bisa ditarik keluar integral. Nah, kalau ada bilangan K kali fx, bilangan yang dikalikan K di sini bisa ditarik keluar ya. K integral kali ini tarik keluar. Nah, lantas di sini K-nya mana? Sebagai K itu adalah yang saya kurung ini. Kenapa ini dianggap bilangan? Karena variabelnya X di sini. Bilangan saya tarik keluar, jadilah yang di luar. Misalnya, ya. Itu fungsi peluangnya, nak. Lalu fungsi peluang kumulatifnya mana? Nah ini. Fungsi peluang kumulatif variabel random X baru distribusi normal dengan rata-rata mu simpan waktu tau. Kumulatif itu kan F besar ya. Peluang X, maksimum X. Sama dengan integral, batas bawahnya adalah min TK Px. Ini ganti, ini dikeluarkan, jadilah ini. Nah ini seperti halnya di skrip juga ini. Peluang A, X, A lebih kecil X lebih kecil B, ini ya. Apa kaitan fungsi peluang dengan fungsi peluang kumulatif? Ini B ini kan sama dengan F kecil ya, fungsi peluang. Interval A sama B sama dengan kumulatifnya B dikurangi kumulatifnya A. Nah, rumus ini sudah pernah dulu disampaikan di distribusi binomial. Itu tentang peluang variabel random berdistribusi normal. Nah, sekarang kita masuk ke variabel random berdistribusi normal baku. Sesuai dengan judulnya, kalau sampai di sini yang ucapannya berarti apa? Tulisnya begini kan. Variabel random X berdistribusi normal dengan rata-rata mu di bahan baku tau. Kan itu. Kalau ditambahkan baku berarti diciutkan lagi. Ini kalau baku itu atau normal baku atau normal standar sama aja nak. Itu rata-ratanya udah mati nih. Rata-ratanya nilainya 0. Simpanan bakunya nilainya 1. Rumus-rumus ini akan berlaku seperti apa yang saya katakan tadi ya. Hal-hal yang berlaku pada hal yang lebih besar akan berlaku juga di hal yang lebih kecil.
Karena simpanan baku ini termasuk normal baku ini termasuk distribusi normal, berarti distribusi normal ini juga normal baku ini juga mengikuti aturan distribusi normal, juga mengikuti aturan variabel random discrete gitu. Nah, kan pertama discrete gitu yang paling luas discrete ya. Kemudian di dalamnya ada distribusi normal. Kemudian di dalamnya ada distribusi normal baku. Jadi hal-hal yang berlaku di yang lebih luas, di skop yang lebih luas, juga secara otomatis berlaku di skop yang lebih kecil gitu. Jadi pada normal berlaku aturan pada variabel kontinu, pada normal baku juga berlaku apa-apa yang berlaku pada normal dan apa-apa yang berlaku pada variabel random kontinu. Lalu normal baku simbolnya 01 gini ya. X berdistribusi normal standar dengan rata-rata 0, simpanan baku 1. Lalu efek yang tadi yang apabila masukkan X dapat Y itu dimasukkan ini angka ya. Rata-ratanya diganti dengan 0, dan simpanan bakunya 1. Dapatlah ini kurva efeknya. 1/2 pi E pangkat setengah X min, kalau sederhanakan sudah 1/2 pi akar E pangkat setengah X kuadrat. Karena efek nama lainnya Y, nak. Berapapun Anda masukkan X akan didapatkan Y, berapapun masuk X dapat Y. Ya. Berapapun masuk bilangan X, Anda akan temukan bilangan Y. Yang apabila digambarkan, gambarnya berupa normal baku ini dia. Karena rata-ratanya 0, X0 itu kan sama dengan sumbu Y ya. Berarti akan simetris terhadap sumbu Y gambarnya. Simetris, artinya seimbang kan. Seimbang dilihat dari sumbu Y. Nah, distribusi variabel random berdistribusi normal baku atau normal standar sering juga disilahkan dengan distribusi set. Distribusi set mungkin terkait dengan tabel nanti ya. Tabel di lampir itu kan banyak macam itu. Tentang tabel distribusi binomial, BN dan seterusnya. Ada distribusi. Ini nama lainnya distribusi set ya, terkait dengan pembacaan tabel nanti.
anak-anak sekalian, karena materi ini memang cenderung ke penelitian, biasanya di penelitian itu dapatnya di perguruan tinggi nanti, gitu ya. Sehingga disampaikan di sini mungkin Anda rada-rada ngambang itu. Nah, cara perjelas penguasaan materi, kalau versinya Pak, dua cara Pak bisa pakai teorinya, bisa dari belakang ya. Dari belakang itu kita balik soalnya kita kerjakan, dari sanalah kita akan tahu teorinya. Ini baru pemaparan materinya aja, belum kita sampai ke ini soal-soalnya. Sehingga pertemuan kali ini Pak tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan sedikit ada nyantol di otak Anda, tak kalian ya. Walau tidak 100%. Nanti akan di dalam perjalanan mudah-mudahan bisa diungkap. Sudah dulu ya anak-anak, kita tutup pertemuan sampai di sini. Akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Om Om Santi 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 Om. Sukses semua Pak. Mbak. Terima kasih, Pak.